Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung dengan Sang Ketum, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih segar hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Luar biasa ya Pak Rinto, semakin segar bertemu kita semua teman-teman. Kali ini IWP mau bahas mengenai PT Arion mengajukan keberatan kepada PPID Kanwil Jatim nih. Ada apa Ya. nih Pak? Mengajukan apa, kemudian diberikan apa, kemudian kenapa keberatan? Ya, jadi ini kita mengajukan keberatan terkait PPID terkait dengan permintaan detail ini, Mas. Ada angka yang disetujui oleh wajib pajak di dalam SKP itu berubah secara jabatan. Jadi SKP pembetulan secara jabatan. Nah, itu Oke. kita mintakan rincian detailnya. Kenapa kan itu bisa berubah? Padahal kan angka menurut wajib pajak gitu loh, Mas. Ini angka yang menurut wajib pajak itu tidak sesuai dengan sanggahan SPHP kami. Itu. Kemudian diubah sama dia. Kemarin berubah sendiri sama mereka, sama DJP. Kita minta dasarnya merubah tuh dari dokumen mana, itu kan dokumen kita gitu loh, Mas. Oh, jadi apakah diubah sesuai yang Bapak mau? Tidak, tetap tidak itu loh. Loh, diubah ke angka yang lain, itu bukan angka yang Bapak setujui? Iya, Loh. memang Oke, seperti itu, Mas. Jadi oke. angka awal itu, angka yang disetujui wajib pajak itu kita harus membayar 1,1 miliar endingnya, Mas ya. Nah, sekarang Hmm, memang jadi cuma 252 juta. Cuman kan kita fokus di harga pokok penjualan ini, Mas Awan. Angkanya hmm, itu ada perubahan harga pokok penjualan itu loh, Mas. Itu kan paling simpel harga pokok penjualan, Mas. hmm, Itu kan kita kan membuat sanggahan dari wajib pajak kan jelas itu, Mas. Angkanya kan hmm, yang dimunculkan di SKP kan harus sesuai dengan sanggahan wajib pajak atau sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. hmm, Itu, Mas Awan. Karena kami pembahasan akhirnya itu tanpa aturan terjadi 2 kali, ya mereka pakai hmm, dasar yang kedua, walaupun waktunya sudah lewat, ya kita ngikut aja Mas Awan, nggak jelas ini DJP ini pakai aturan yang mana, gitu loh. hmm, Akhirnya kita nggak datang, oke lah, nggak datang, minimal kan dianggap nol, atau kalau hmm, nggak datang kan berdasarkan PMK yang 17 2013 itu kan pakai berdasarkan sanggahan SPHP itu Mas Awan. hmm, SPHP kami buat, walaupun hmm, itu 2 kali, angkanya juga hmm, bukan segitu itu Mas Awan. hmm, Saya tunjukkan Mas ya ini. hmm. Nah, Mas ini. Nah, ini Mas. Oke, Mas. Jadi seperti ini bentuk dokumennya, Mas. Hmm. Nah, ini dasar permohonan informasi, Mas, bahwa pemohon sebelumnya telah mengajukan permintaan informasi kepada DJP terkait rincian perhitungan HPP yang Hmm. tercantum dalam kolom pembahasan akhir disetujui pada surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Cap 0057 Hmm. sekian tahun 2023 tentang pembetulan atas surat ketentuan pajak PPh pasal 25 atau 29 Badan tahun pajak 2019. Hmm. Mas. Dalam dokumen tersebut, DJP menetapkan perubahan nilai HPP, tetapi tanpa memberikan penjelasan yang minimal diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penetapan pajak. Hmm. Perubahan nilai HPP yang tidak disertai dengan rincian korektif, ini Mas, bahwa dalam SK tersebut, DJP menetapkan perubahan nilai HPP sebagai berikut. Nilai HPP sebelumnya, sebelum pembetulan adalah 31,19 miliar. Kemudian dibetulkan Hmm. menjadi 33,368 miliar. Ini seperti ini, Mas. Hmm. Namun demikian, perubahan tersebut tidak disertai uraian penjelasan metode, dasar koreksi fiskal maupun dokumen pendukung yang menjelaskan perubahan angka tersebut. Tidak Hmm. adanya penjelasan atau rincian tersebut menyebabkan ketidakjelasan mengenai apakah penetapan HPP dilakukan berdasarkan data yang benar, prosedur yang sah, dan dasar fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, Hmm. informasi rincian dimohonkan. Ini Mas, hubungan dengan kondisi tersebut, pemohon dengan ini memohon agar PPD DJP memberikan. Nah ini Mas, informasi secara lengkap yang Hmm. berupa satu, metode perhitungan HPP yang digunakan DJP dalam penentuan nilai ini Mas 33,368. Permohonan ini mencakup penjelasan langkah per langkah pendekatan akuntansi maupun fiskal serta asumsi perhitungan yang digunakan. Dasar koreksi fiskal penentuan DJP. Ini. Hmm. Terus komponen atau elemen biaya yang menjadi penyusutan HPP tersebut. Ini Hmm. yang keempat, dokumen pembahasan akhir, berita acara, notulen, atau Hmm.
bentuk dokumen lain yang digunakan sebagai dasar DJP dalam menetapkan nilai akhir HPP. Nah, Hmm. informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Ini berdasarkan pasal 17 Undang-Undang KIP. Hmm. Nah, pemohon merupakan pihak yang langsung dikenai putusan sehingga berhak mengetahui dasar perhitungannya. Hmm. Pengalian pemenuhan hak informasi ke KPP terdaftar. Hmm. Nah, ini juga bingung ini Mas Awan, karena PT Aron ini diperiksa oleh Kanwil, sementara terdaftarnya di KPP Madya. Sementara Hmm. kita tanyakan di KPP Madya, ada nggak pelimpahan kewenangannya dari KPP Madya ke Kanwil, sampai sekarang juga kita belum mendapatkan, Mas Awan. Hmm. Hmm. Nah, sekarang kalau Mas tanya-tanya masalah rincian, diarahkan lagi ke KPP, padahal yang pemeriksaannya di Kanwil itu, Mas. Hmm. Nah, bahwa ini Mas, bahwa berdasarkan surat jawaban PPID, Direktorat Jenderal Pajak nomor S628 sekian tanggal 12 Desember 2025 perihal pemberitahuan tertulis atas permintaan instrumen musik atas nama saudara Diana Isnani selaku wakil pemohon atas nama PT Air Indonesia. Nah Hmm. ini kan pendaftaran sekian-sekian PPD menyatakan bahwa untuk menjalankan hak keberatan atau banding wajib pajak dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada kepala kantor pelayanan tempat wajib pajak terdaftar. Nah ini yang kita dipimpong lagi Mas. Jadi Hmm. ini catatan untuk wajib pajak dan untuk DJP ini janganlah sering memimpong wajib pajak gitu loh Mas. Ini yang mereka sana. Cuman nanti begitu kita tanya ke KPP Madya, oh datanya kita nggak ada gitu Mas. Hmm. Ini saya sendiri yang pernah datang Mas ke KPP Madya Malang ini Mas. Hmm. Jadi dia seakan-akan nggak tahu mau, kita hanya lihatnya by sistem gitu loh Mas. Nah sementara kita dari Madya dipimpong ke Kanwil, Kanwil dipimpong ke Madya, ini loh Mas. Hmm. Ini adalah cermin dari apa menjadi birokrasi yang mempersulit wajib pajak gitu loh Mas. Bukan Hmm. birokrasi yang mengutamakan pelayanan terhadap wajib pajak selaku pembayar pajak, Hmm. selaku pemilik kedaulatan di negara Indonesia ini. Hmm. Nah, berdasarkan ulasan tersebut, permohonan informasi diajukan kepada PPD Kantor Wilayah DJP Jatim 3 merupakan tindak lanjut atas arahan rekomendasi PPD Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, permohonan informasi dimaksud bukan merupakan permohonan baru yang berdiri sendiri, gitu Mas. Hmm. Nah, dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum bagi PPID Kanwil Jatim 3 untuk kembali menolak permohonan informasi. Sehingga permohonan informasi akuo wajib dipenuhi secara lengkap dan substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku. Hmm. Nah, ini Mas, kerugian apa yang akibat tidak diberikan informasi ini bahwa pemohon mengalami kerugian nyata dan langsung akibat tidak diberikan atau tidak dilengkapinya informasi yang dimohonkan. Antara lain pemohon dikenai tagihan pajak yang signifikan tanpa penjelasan rinci mengenai dasar koreksinya, tidak dapat menilai kebenaran dan kewajaran penetapan pajak karena perhitungan HPP tidak tersedia, tidak dapat Hmm. menjalankan keberatan atau banding secara optimal karena pemohon tidak mengetahui komponen atau dasar koreksi fiskal yang digunakan, tidak memperoleh kepastian hukum khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas proses pemeriksaan pajak dan penetapan pajak oleh DJP, menghambat hak pemohon sebagai wajib pajak untuk memastikan bahwa penetapan pajak dilakukan dengan benar, nah, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mas. Hmm. Bersama ini, kami sampaikan keberatan atas tanggapan yang diberikan oleh PPD Kementerian Keuangan terkait permohonan informasi publik yang telah kami ajukan sebelumnya. Jawaban PPD tidak menjawab substansi permintaan informasi. Hmm. Ini bahwa permintaan informasi pemohon secara tegas dan jelas tidak meminta penilaian ulang, perubahan atau pembatalan surat keputusan pajak, melainkan meminta informasi faktual dan dokumen administratif sebagai dasar. Ini Mas, perubahan nilai HPP, metode perhitungan, dasar koreksi, komponen biaya yang dikoreksi, dokumen Hmm. pembahasan akhir atau berita acara menjadi dasar penetapan tersebut. Seluruh penetapan tersebut bersifat administratif, teknis, dan faktual, bukan penilaian hukum atau pertimbangan yudisial. Ntar sebelum ini jawabannya dari mereka seperti ini, Mas. Hmm. Jadi pertanyaannya ini jawabannya kayak gini, Mas. Hmm. Surat keputusan Dirjen Pajak nomor sekian tentang pembetulan adalah hasil tindak lanjut rekomendasi yang bersumber dari notulen rapat mediasi ombudsman. Gini, Mas. Oke. Heeh. Ya, ya kan bukan masalah ombudsman-nya gitu loh, Mas. Maksudnya angka itu dari mana kan gitu yang kita tanya, Mas. Hmm. Nah, terus disangkut pautkan dengan surat keputusan Dirjen Pajak Cap sekian-sekian tentang pembetulan telah dilakukan upaya hukum berupa gugatan. Kan nggak ada hubungannya, Mas. Hmm. Eh, bahwa amar putusan pengadilan pajak adalah menolak gugatan. Kan kita minta rinciannya, Mas. Ini kan kita ada upaya hukum yaitu keberatan dan banding gitu, Mas. Hmm. Eh, ini kalau surat aslinya, nah ini Mas jawabannya ini yang tadi rekapannya tuh ini Mas. Hmm. Biar pemirsa jelas dulu. Nah ini Mas. Jadi pertanyaannya
itu mengenai dasar perhitungan HPP, tapi jawabannya malah notulensi ombudsman lah, hasil gugatan di pengadilan pajak kan gitu Mas. Padahal Hmm. gugatan itu adalah masalah formil Mas, nggak ada hubungannya dengan nilai gitu loh Mas. Hmm. Padahal kan tim dari pemeriksa pajak kan seringkali kan nggak usah gugatan, keberatan aja. Nah sekarang mau keberatan, angkanya nggak tahu Mas. Hmm. Nah, informasi yang diminta bukan informasi yang dikecualikan yang tadi Mas. Kewajiban transparansi administrasi perpajakan, asas umum pemerintahan yang baik, prinsip fairness taxation, hak konstitusional wajib pajak, penetapan HPP tanpa penjelasan melanggar prinsip due process of law, menghilangkan hak pemohon untuk melakukan kontrol dan evaluasi, menimbulkan ketidakpastian hukum. Hmm. Yang kelima kerugian nyata tadi Mas. Seperti itu Mas Awan. Kalau ini, Hmm. bentar Mas. Nah, ini kita buat Mas. Dari pertanyaan kita, ya lagi-lagi tim kami ini kalau mengajukan keberatan kita kasih analisa dari ChatGPT Mas, AI. Oke. Jadi ada ini Hmm. pertanyaannya, tadi jawabannya itu Mas. Ini kan jawabannya ini Hmm. pertanyaannya 4 ini Mas ya, metode perhitungan HPP yang Hmm. digunakan di JP, dasar koreksi fiskal dan pasal yang dipakai, rincian komponen biaya yang dikoreksi, dokumen pendukung. Nah, jawabannya Hmm. ini Mas, SK tersebut merupakan tidak lanjut ombudsman, sudah pernah disekiankan di Kementerian Pajak, putusan gugatan ditolak. Nah, ini Hmm. 0% Mas. Nah, Oh, ini nanti kita 0%. aju. 0% Mas, Oke. karena tidak menjawab sama sekali itu Mas. Hmm. Nah, ini Mas, penilaian hukum singkat. Jawaban PPD dapat nilai tidak memenuhi prinsip keterbukaan informasi, tidak menjawab pokok permintaan informasi, bersifat mengalihkan isu keputusan pengadilan pajak, padahal pemohon Hmm. meminta dasar data koreksi fiskal berpotensi melanggar pasal 7 dan pasal 22 Undang-Undang KIP karena informasi wajib tersedia tetapi tidak diberikan. Rumusan tegas. Dengan demikian jawaban PPD DJP lebih bersifat formalitas administratif, tidak memenuhi substansi permohonan informasi publik yang diajukan pemohon. Hmm. Seperti itu, Pak. Ini PPID-nya ke pusat, ke DJP pusat atau ke Kanwilnya langsung? Ini ke Kanwil, Mas. Heeh. Oh, Hmm. oke. Nanti keberatannya kan baru ke ini ke pusat, Mas. Ini kan keberatan kan tadi kan yang Ini barusan? keberatan, ini ke pusat. Heeh. Hmm. Oke, Pak. Ya, Heeh. mungkin ini perlu diajukan JR ke MK ya, supaya kalau pemerintah mempersulit rakyat tuh mesti ada konsekuensi buat mereka gitu loh. Minimal konsekuensi Aduh. keuangan. Iya, Kalau iya, dia iya. Tapi mempersulit seperti wajib ini Mas pajak, Awan, kalau kami udah analisa struktur ketatanegaraan kita, Mas Awannya, sangat hmm. sulit Mas Awan. Karena struktur yang ada sekarang itu ngunci, saling saling ngunci Mas Awan. Jadi Oh, makanya kenapa kok pejabat sekarang itu berani seenak dalam kutip seenak udelnya Mas Awan? Karena memang sudah saling satu grup itu loh Mas Awan. Jadi hmm. mereka mau melanggar hukum pidana, perdata, dia nggak ada urusan itu Mas Awan. Nah, Hmm. mungkin yang ketangkap ini macam mungkin yang ketangkap ini mungkin komitmennya nggak sesuai itu Mas. Oh gitu. Itu aja sih Mas. Karena Oh. saya lihat itu upaya hukum apapun itu mereka sudah tidak takut Mas Awan. Gitu. Hmm. Ini yang saya rasakan sebagai pajak-pajak Mas ya. Mereka sudah Hmm. takut dan mereka nantangin lu punya kekuatan apa itu loh Mas. Dan Hmm. seperti konten kita minggu lalu kan kita ketahui bahwa ternyata kan masalah pajak ini kan bukan masalah hanya masalah nasional Mas. Ini kan masalah kebijakan internasional. Seperti itu Mas Awan. Hmm. Hmm. Jadi Oke. mereka backingnya udah wah di backing luar negeri gitu loh Mas. Tidak Hmm. hanya ini seperti itu loh Mas yang analisa yang tim IWPI lakukan sampai sampai seperti itu Mas Awan. Hmm. Bahkan di Mahkamah Konstitusi juga ya sepertinya juga wong hakim-hakimnya kan juga dari perwakilan Mahkamah Agung, dari perwakilan DPR dan dari pemerintah itu Mas Awan. Nah DPR-nya sekarang kan seringnya membela pemerintah Mas Awan DPR. Hmm. Iya, tapi kalau tetap ini kita tetap berjuang, Mas Awan. Karena keadilan belum ada ya IWPI beserta ini ada pajak semat, ada P5I, berserta ini Mas ya, civil society yang lain yang punya tanggung jawab moral ini Mas untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat gitu. Nah, kalau pemerintahnya nggak mau ya otomatis kita yang harus seperti itu Mas karena kasihan rakyat itu Mas apabila bertemu dengan oknum pegawai pajak yang kena angka yang sampai ratusan juta bahkan miliar bisa stres Mas. Itu Hmm. masalah.
Bisa masuk rumah sakit jiwa itu. Betul, Mas. Nah, banyak Mas Awan yang kami temui anggota IWPI, Mas. Saya kemarin ketemu di Jogja, itu Hmm. dia lapor hartanya itu sekitar 600 juta, tagihan pajaknya Hmm. 550 juta, gitu, Mas. Hmm. Jadi kan sudah habis semua, Mas, hartanya. Itu termasuk Hmm. rumah, Mas. Oh. Hmm. Hmm. Itu rumah, termasuk rumah. Hmm. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto informasinya ya. Mudah-mudahan keberatan ini tidak akan di-challenge ke pengadilan Komisi Informasi Iya. Pusat ya. Tapi sepertinya dengan model-model Purbaya yang asal bacot, Nah. asal gebuk ya sulit juga kayaknya ini ya. Oke, makasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Oke, Pak. Mas.